Salam PACB nih saudara-saudara yang terkasih, ketemu lagi setelah beberapa hari tidak membuat video ya. Ada satu topik yang sangat enak saya rasa untuk dibahas. Dan kita juga supaya lebih mengerti. Paus digelari antikristus. Paus digelari antikristus. Bagaimana kita menanggapinya? Ya, secara spontan kita pasti mengatakan bahwa tidak, paus kami tidak antikristus. Tidak, paus kami baik. Tetapi orang dapat menilai kita, menilai tanggapan kita dengan dua cara. Berpikir bahwa ya memang paus tidak antikristus, tapi dengan perkataan yang tidak bisa kita buktikan, orang akan semakin percaya dan kuat pegangannya bahwa paus adalah antikristus. Untuk menjawab ini, kita membuat pertanyaan-pertanyaan kritis dulu yang mungkin bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih dan lebih mendalami tentang apa itu paus yang disebut, mengapa paus disebut antikristus. Pertanyaan yang pertama, mengapa harus paus yang disebut antikristus? Apakah paus total menolak Kristus dalam perbuatannya, dalam pengajarannya, dalam kehidupannya sehari-hari? Apakah dia menolak Kristus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus? Apakah yang dilakukan paus seumur hidupnya? Makanya dia disebut antikristus. Paling tidak paus kita yang sekarang ini sudah ada lebih 40 tahun menjadi imam. Naik ke uskup kardinal dan menjadi seorang paus. Ditahankannya tidak menikah. Ditahankan dia meninggalkan keluarganya. Meninggalkan itu semua demi mengikut Kristus. Dan kita seenak lidah kita, seenak membalik telapak tangan, mengatakan bahwa paus sebagai antikristus. Come on, bangkit, bang. Seganas apa rupanya dosa paus? Apakah paus berdosa? Ya, paus berdosa. Karena paus juga manusia sama seperti kita ini. Tetapi seganas apa dosa paus yang membuat dia orang satu-satunya di bumi ini yang disebut antikristus? Ini pertanyaan-pertanyaan reflektif. Kita tidak menutup-nutupi kekurangan yang ada. Gereja pernah keliru, paus pun pernah keliru. Apakah paus pernah berbuat dosa? Ya pernah. Tetapi apakah itu dasar bagi kita untuk menyebut paus sebagai antikristus? Yang kedua, mengapa oleh kelompok tertentu? Mengapa gelar ini diberikan oleh kelompok tertentu kepada paus? Mengatakan bahwa paus itu adalah antikristus. Sejauh yang saya lihat, yang saya amati, saya baca, saya tonton, dan saya dengar, yang memberikan tuduhan ini bukan saudara kita Muslim, Hindu, atau yang lain, tetapi saudara kita yang dekat. Apa kepentingannya mengatakan sedemikian rupa? Apa yang mau dia cari? Apa yang diinginkannya dengan pernyataan bahwa paus itu adalah antikristus? Apa yang diinginkan? Saya juga tidak tahu ya. Kapan tuduhan ini muncul? Karena ada kelompok tertentu atau ketika ada kelompok tertentu. Apa keinginan kelompok tertentu ini? Kita tidak ingin membuat hipotesa atau dugaan-dugaan yang semakin keliru, tapi perlu dikritisi. Kembalilah kita ke laptop. Kembali kita ke tema kita. Kembali ke tuduhan apakah paus disebut antikristus? Perlukah kita mengatakan sedemikian rupa paus tidak seorang antikristus? Sementara kita sudah melihat sendiri usaha-usaha dan niat baiknya. Sejauh yang saya tahu dan saya dapatkan, bahwa antikristus adalah orang yang anti pada Kristus
Dia yang mampu secara sadar, tahu, mau, dan mampu menolak Kristus dalam hidupnya. Sekali lagi, bahwa antikristus adalah orang yang anti pada Kristus. Dia yang secara sadar, tahu, mau, dan mampu menolak Kristus dalam hidupnya. Tanda seru. Menolak yang baik dan bersekutu dengan yang jahat. Itulah sesederhana yang bisa kita dapatkan. Apa itu antikristus? Yang khas dari manusia adalah memilih dengan bebas. Kehendak bebas, memilih pilihan secara sadar untuk menolak Allah sebebas kita. Manusia memiliki hak yang bebas untuk memilih mana yang diinginkannya. Jikalau dia tahu, mau, dan sadar menolak Kristus, bahwa dialah antikristus, yang bisa kita katakan kembali ke diri kita masing-masing. Individu lepas individu. Saya, kamu, kalian, mereka, kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menanggapinya? Semoga video ini bermanfaat dan mungkin bisa menguatkan dan sedikit menambah pengetahuan dan menguatkan kita. Salam pace e bene.